Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogian Bagas Setiaka dengan NIM 200102110050. Ya, jadi di sini saya akan membahas materi tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ya, jadi di sini ada 4 sub materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah monopoli dan adu domba, yang kedua adalah kerja paksa, yang ketiga sewa tanah, dan keempat adalah tanam paksa. Oke teman-teman, kalian perhatikan gambar tersebut adalah perkebunan cengkeh. Apakah masyarakat di sekitar tempat tinggal menanam tanaman tersebut? Tanaman di atas merupakan salah satu produk yang dimonopoli bangsa Barat saat menjajah Indonesia. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Lanjut ke subtema yang kedua, yaitu pengaruh kebijakan kerja paksa. Kalian perhatikan gambar tersebut, suasana kerja paksa pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Apakah yang mereka kerjakan? Mengapa Belanda memaksa mereka bekerja? Bagaimana perasaanmu melihat gambar tersebut? Pernahkah kalian mendengar istilah kerja rodi atau kerja paksa? Bagaimana rasanya apabila kalian bekerja paksa? Tentu saja bekerja karena terpaksa, hasilnya tidak menyenangkan. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Mendengar istilah kerja paksa, tentu kalian sudah dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan gizinya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Oke, kita lanjut ke subtema yang ketiga, pengaruh sistem sewa tanah. Perhatikan gambar kebun raya Bogor di atas. Kebun raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Tahukah kalian bahwa kebun raya tersebut sudah dibangun sejak awal ke-19? Kebun raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia, yaitu adalah pengaruh sistem sewa tanah. Sistem tersebut memiliki ketentuan, yaitu antara lain, yang pertama adalah petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak denda. Tapi sistem tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut penyebabnya ada 4, yaitu yang pertama, sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Ya, lanjut ke subtema yang terakhir, yaitu pengaruh sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa itu dilakukan oleh Belanda atau yang biasa disebut dengan kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau yang disebut dengan Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain, yang pertama adalah menurut ketentuan tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya setengah dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Yang ketiga, waktu untuk kerja wajib lebih dari 66 hari. Yang keempat adalah tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Jadi seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.